Oke, jadi sekarang aku mau main rapid question sama Kak Shirley. Jadi Kak Shirley harus jawab cepat ya. Jawab cepat. Ya. Oke. Udah siap? Boleh di tengah-tengah nggak nanti kalau saya jawabannya nggak ada? Oke. Oke. Yang pertama, Jangan susah-susah ya. Iya. Oke. Najwa Shihab atau Karni Ilyas? Najwa Shihab. Instagram atau Twitter? Instagram. Jika ditindas, diam atau melawan? Melawan. Berbicara jujur tapi dibenci atau tidak jujur tapi aman? Jujur tapi dibenci. Iya benar. Karena kadang-kadang kejujuran tuh nggak diterima, Dre. Dan butuh waktu untuk itu terbukti. Dan pada akhirnya saya percaya nih, kebenaran itu nggak perlu dibela. Kebenaran itu akan menunjukkan bahwa dia benar. By the way, ini nggak ada penjelasan ya, sorry. Oke, next. Okay. Tas baru atau buku? Buku. I love books. Ibu rumah tangga atau wanita karir? Wah, kan ini sulit. Tapi kalau harus memilih, saya memilih ibu rumah tangga. Kenapa? Karena gini Dre, saya belajar ya Dre. Ada golden time pada anak itu yang itu nggak terulang. Dan Shirley pengen memanfaatkan golden time itu sebagai ibu rumah tangga yang menurut Shirley itu posisi yang itu nggak tergantikan. Tapi kalau karir kan kita masih bisa mendelegasikan atau mungkin kita off dulu kayak gitu. Dan ibu rumah tangga itu mendapat amanah anugerah dari Tuhan, otomatis toh dia pasti punya anak yang dianugerahkan, yang menurut Shirley itu tuh keren lah. Pokoknya ibu rumah tangga dimanapun yang menonton video ini. Oke. Lanjut ya. Dikritik atau mengkritik? Dikritik. Karena Shirley harus bilang bahwa kritik dan apresiasi itu harus balance. Teman itu bagi Shirley bukan hanya memuji, tapi dia berani mengkritik. Kritiknya membangun ya, yang konstruktif. Kalau kritik asal kritik mah itu semua orang juga bisa. Tapi mereka yang berani mengkritik kita, ngasih tahu blind spot kita di mana, mereka mengambil resiko untuk dibenci, Dre. Siapa sih yang suka dikritik, Dre? Ketika ada orang kawan nih, dia mau ngasih tahu, Dre, kayaknya kamu tadi salah deh. Dre, kayaknya kamu tadi nggak bener deh ngelakuin itu. Dre, kayaknya kamu ada kelewatan deh, Dre. Dia mengambil resiko untuk kita benci. Namanya kita manusia nggak begitu suka dikritik, Dre. Selama itu benar, bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, saya lebih memilih dikritik, tapi itu benar, kena tuh di blind spot, karena itu akan membuat Shirley menjadi pribadi yang lebih baik, a better version of me. Gitu. Oke, selanjutnya, berkarir sesuai passion dengan bayaran kecil atau berkarir tidak sesuai passion tapi bayaran besar? Nomor 2. Berkarir tidak sesuai dengan passion tapi bayaran besar. Kenapa? Bener. Karena kita nggak harus berkarir sesuai dengan passion kita, nggak. Harus fleksibel. Harus fleksibel. Tapi beruntung orang yang bisa menghasilkan profesi dia adalah passion dia. Nggak semua penyanyi, nggak semua orang yang suka menyanyi adalah penyanyi. Nggak semua orang yang suka nulis adalah penulis. Nggak semua orang yang pintar masak adalah koki. Bener nggak? Bener. Nggak semua orang fotografer yang seneng sama fotografi nih adalah fotografer profesional yang dibayar sekian banyak, enggak. Tapi tetap dari able to be paid kan. Nah, dalam konteks ini saya ingin bilang bahwa dalam konteks berkarir, maka tentuin nih sebetulnya kelebihan kita apa. Karena nggak mungkin kita dibayar gede kalau kita nggak punya skill itu. Pasti kita punya skill itu. Pasti itu unggul dibanding misalnya ada 100 orang. Pasti kita unggul dalam hal itu. Nah, menurut Shirley, ketika kita terbiasa dengan itu, otomatis sebetulnya kita punya. Dan suka tidak suka itu adalah tentang persepsi. Gitu. Oke. Jadi presiden atau anggota DPR? Presiden. Kalau cuma 2, sering jadi presiden. Karena ya DPR itu kan posisinya adalah di bawah. Pada akhirnya kan ke situ. Jadi Shirley kalau boleh memilih ya sekalian aja eksekutif, kenapa harus legislatif? Gitu ya, betul. Jadi mengambil kebijakan dan ya kembali ke Audrey loh. Boleh nanti kepanjangan. Oke, terakhir ya. Baca novel atau nonton bioskop? Waduh. Mungkin membaca kali ya. Mungkin nggak terlalu spesifik ke novel. Kalau mau ke novel juga saya lebih memilih membaca novel. Mungkin saya orang konvensional kali ya, Dre.
Karena sekarang belajar bisa dari mana aja, bisa dari nonton, dengerin podcast, udah banyak nih podcast yang bagus, bisa membaca, bisa kita diskusi kayak begini. Tapi saya ingin bilang begini, saat kita membaca novel, pikiran kita tuh bisa bebas untuk menggambarkan si karakter, itu di pikiran kita sendiri. Tapi kalau udah nonton, si sosok atau si karakter itu digambarkan oleh si produser toh. Jadi pikiran kita tuh ngebayangin satu sosok itu udah nggak bebas lagi, itu udah ditentukan oleh si produser, gitu. Bener kan? Bener. Harry Potter sebelum nonton, oh ya udah, oh Harry Potter tuh kayak gitu. Tapi ketika udah ada filmnya, oh berarti Harry Potter tuh kayak gitu. Yang sebenarnya itu kan di-create oleh si produser. Jatuhnya waktu pas masih baca tuh masih imajinasi. Masih imajinasi dan bebas kan? Iya. Satu-satunya hal di dunia ini yang bebas, ini cuma. Sebenarnya aku suka kalau kayak gitu ya, karena kayak imajinasi kita sefrekuensi, Dre. Ini kayak abis ini kita bakal sering ngobrol nih, Dre. Nambah ya episodenya ya. Iya nih, Dre. Kalau boleh tahu nih, cita-cita Kak Shirley itu apa sih sebenarnya? Cita-cita aku berubah-ubah, Dre. Kalau aku boleh flashback ya, aku pengen jadi pilot. Aneh banget kan? Maksudnya, ya aku akui lah ya, pendek gitu. Dan pilot itu kan ada minimum standar tinggi kan. Tapi ya namanya cita-cita ya udah. Apalagi anak SMP gitu. Aku juga suka gitu kan. Bener kan? SMA saya pengen jadi duta besar. That's why saya ngambil hubungan internasional. Di kuliah saya ketemu sama banyak mentor, saya belajar lagi, pikiran saya terbuka lagi. Akhirnya saya tertarik dengan hal-hal yang berbau anak muda, social impact sama edukasi. Karena saat itu gabung di satu organisasi yang saat itu punya 3 cabang di Indonesia, Australia, Belanda, 4, Jepang satu lagi. Itu mengebuka pola pikir saya bahwa oh ternyata salah satu masalah, sebutlah misalnya saat itu di bangsa kita adalah edukasi. And I do believe that education is the most powerful weapon to change everything in this world. Pendidikan tuh adalah senjata paling powerful untuk mengubah apapun. Karena saat bicara pendidikan, ini bicara karakter. Menurut saya pendidikan itu nggak hanya pengetahuan hitam di atas putih, we get the paper, setelah kita lulus, kita dapat ijazah, and that's it. Pertanyaannya, so what? Kita mau ngapain nih dengan ijazah ini kan gitu ya. Tapi itu lebih ke karakter. Karakternya yang terbentuk di diri kita apa? Dan ini menjadi menarik saat bicara tentang pendidikan, relate ke kita anak muda, karena sekarang tahu nggak, 60% dari total penduduk Indonesia isinya anak muda. Keren nggak tuh? Dengan kata lain baru tahu. Tuh maksudnya ngerti nggak? Kalau orang-orang bijak nih bilang, saya juga belajar orang bijak bilang gini, masa depan satu bangsa itu ditentukan dari anak mudanya. Pengen memperbaiki satu bangsa, maka perbaiki karakter anak mudanya. Vice versa, kalau pengen ngancurin satu bangsa, hancurin anak mudanya. Dengan kata lain, 60% lebih total penduduk Indonesia sekarang diisi oleh kita anak muda. Berarti bukannya ini adalah persimpangan jalan nih? Kita mau ke depan kayak gimana sih? In the next, let's say, sekarang 76 tahun, 24 tahun ke depan, 2045 Indonesia 100 tahun merdeka, semua orang menggadang-gadang generasi emas gitu ya. Bukankah yang dimaksud generasi emas itu generasi kita? Artinya saya dalam hal ini jadi mikir gitu. Berarti pendidikan ini adalah salah satu yang ke depan Sally akan banyak bermain di pendidikan. Akhirnya Sally berpikir, oke, berarti Sally nggak cukup nih S1, Sally harus lanjut S2, dan akhirnya lanjut ke Melbourne saat itu, ke Australia, ambil social impact investment. Jadi back to the question, kalau ditanya cita-cita, so that's it change. Itu berubah kalau Sally ya, tapi kalau sekarang cita-cita Sally apa, Audrey tanya, secara profesi mungkin Sally nggak bisa nyebut secara exactly gitu ya. Sally nggak bisa sebut, karena bagi Sally profesi itu harus bisa fleksibel dengan konteks kekinian dan kedisinian gitu ya. Mungkin nanti konteksnya kita lihat nanti nih 10-15 tahun lagi kayak gimana. Tapi apapun itu, I do hope itu bisa ngasih manfaat untuk banyak orang. Dan karena senang dalam 3 hal tadi, kalau sekarang ditanya, Sally punya passion dalam hal edutainment. Itu sih, karena erat kaitannya dengan muda. Balik ya, nanya, Audrey cita-citanya apa, Dre? Audrey 15 tahun ke depan ngelihat diri Audrey sebagai... Kalau sebenarnya aku tadinya nggak kepikiran sampai yang kayak Kak Shirley tadi kan bilang kalau misalnya karir pekerjaan segala macam kan harus bisa fleksibel kan. Kalau aku dulu tuh kayak lebih paham lah, karena dari dulu kan anak kecil kan selalu ditanya, kau nanti gede mau jadi apa? Terus kan apa, gitu. Terus kan suka banyak yang kayak disuruh datang pakai kostum apa ya kan gitu kan. Terus kamu pilih kostum apa? Dulu tau nggak, aku TK aku jadi jadi itu SWAT, tau nggak yang polisi itu ya. Tahu.
Itu kamu yang pilih. Itu aku yang pilih. Kenapa? Kamu terinspirasi atau? Nggak tahu, aku ngeliatnya keren aja. Karena seragam. Karena kali ya? keren. Karena seragam. Iya. Oke. Terus habis itu pas SD aku tiba-tiba pengen jadi pengen jadi polisi. Terus habis itu aku pengen jadi, pokoknya ganti-ganti sama kayak bener. tadi. Terus aku sempat pengen jadi atlet. Oke. Terus habis itu tapi ujung-ujungnya aku dari kapan ya? So far sih aku mikirnya pengen jadi lawyer. Oke. Like my mom kan. Tapi at the same time aku juga pengen jadi singer. Oke. Itu yang membingungkan. Tapi maksudnya sih kalau misalnya time manajemennya bagus, kan bisa kan main job as lawyer, tapi mungkin sebagai hobi aja yang nyanyi, tapi bisa juga karir sih, bisa juga dijadiin karir kan. Aku happy banget loh ngedengar bisa jawab jadi lawyer. Aku happy banget karena mungkin ini juga ngingatin ke diri Charlie ya, Dre ya. Tren itu berubah. Jadi dengan tahu alasan kenapa kita mau sesuatu, alasannya apa, dan value dari apa yang kita kejar, itu membuat kita jauh lebih bisa konsisten memperjuangkan itu. Misalnya mau jadi lawyer misalnya, atau jadi singer. Kenapa? Itu tuh yang harus menurut saya ya, harus dijawab. Karena tren berubah. Bisa jadi sekarang trennya gimana nih sekarang, terus nanti 10 tahun lagi udah beda lagi. Jadi, dan dalam hal ini mungkin tren bisa berubah, tapi value yang ada di diri kita menurut saya itu harus dipertahankan. Tau nggak, tapi enaknya ya sekolah aku yang sekarang tuh kita dibolehin milih subjek. Jadi Maksudnya kayak gimana, dikasih pilihan gitu. Misalnya contoh nih, mau ambil chemistry atau physics misalnya Oke. gitu. Terus kita boleh pilih salah satu. Jadi dikasih 2 pilihan gitu loh. Oke. Terus kayak misalnya sekarang karena aku kan bilang ya ke mereka aku pengen jadi lawyer segala macam. Terus mereka nyaranin, "Oh, kamu coba ambil business economics." Makanya aku ambil itu business economics. Jadi sekarang kamu belajar berapa mata pelajaran? Aku berapa mata pelajaran ya? Ada kayaknya lebih dari 7, ada sih lebih dari 8 lah ya. Lebih dari 10? Kan Enggak. Enggak. That's cool ya. Kalau dulu kita berapa belas? Kayak semuanya harus Iya, dulu dipelajari. kan semuanya harus Betul, diambil betul. kan di sekolah aku yang itu juga, tapi Sekarang udah bisa iya, fokus ya. boleh pilih gitu. Cool, keren. Oke. Oke. Kan tadi kan Kak Shirley juga bilang kalau misalnya pokoknya intinya apapun itu mainnya itu dari pendidikan kan ya, senjatanya itu pendidikan kan. Kalau menurut Kak Shirley nih, opini Kak Shirley tentang pendidikan di Indonesia itu apa? Pendidikan di Indonesia. Kok jadi berat ya pertanyaannya? Pendidikan di Indonesia, tantangannya banyak dan saya pikir salah satu tantangannya adalah bagaimana kita bisa mengoneksikan antara pengetahuan dengan mental, antara apa yang kita pelajari dengan apa yang dibutuhkan oleh sosial, oleh masyarakat. Karena saya terinspirasi, saya suka puisi, Dre. Iya. Saya sangat terinspirasi dengan apa yang dibilang oleh W.S. Rendra. Kalau kamu tahu, W.S. Rendra salah satu penyair yang saya ngefans, bilang begini, apalah arti berpikir kalau nggak menyelesaikan masalah sosial. Dengan kata lain, ya back to the values, bahwa hadirnya kita kan harus ngasih manfaat ya, sesuai dengan kapasitas, passion, hobi. Mau jadi lawyer, mau jadi dentist, mau jadi silakan. Mungkin teman-teman yang nonton video ini punya cita-cita yang berbeda, mau jadi singer, mau jadi, silakan teman-teman designer, that's okay. Tapi pertanyaannya adalah itu kira-kira ke depan bisa ngasih value apa ya untuk kita, orang-orang sekitar kita, orang-orang yang kita sayangi, lingkungan, lebih besar lagi nih skalanya bangsa dan negara. Dan back to the question, menurut Charlie, salah satu tantangan pendidikan Indonesia adalah gimana ngerelate pengetahuan yang kita dapat di sekolah dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Gimana supaya apa yang kita pelajari ini bisa memenuhi kebutuhan dan mental, karakter, ngebentuk karakter. Dan yang kedua, kalau ada nih, Charlie sebagai anak muda juga, Audrey nanti boleh nambahin. PR kedua adalah critical thinking. Menurut saya itu penting banget. Karena critical thinking itu kan kita mencari kekurangan untuk menguji kebenaran ya. Mengetahui sesuatu, tahu nih alasannya kenapa, bukan sekedar doktrin dan dikte 1 tambah 1 sama dengan 2 misalnya gitu ya, meskipun ya itu benar, tapi kenapa? Kira-kira daun itu hijau, ya kenapa bisa hijau? Ada apa di situ? Terjadi fotosintesis, ya kenapa bisa terjadi fotosintesis? Yang ternyata, kalau saya boleh bilang, itu salah satu hal yang sangat berbeda antara anak SD di Indonesia dengan SD di luar. Dan
Exactly right. Jadi kalau misalnya Sherly dalam podcast ini ingin menyuarakan, teman-teman, yuk kita latih logika kita berpikir, critical thinking, kenapa hasilnya bisa begitu, tanyain sama orang tua, tanyain sama guru gitu. Itu totally oke kok. Ini justru adalah waktu kita untuk banyak-banyak bertanya. Gitu deh. Kalau bisa dikenal sebagai millennial influencer itu kan karena Kak Sherly itu suka yang speak up gitu kan, about anything gitu. Biasanya tuh tentang isu-isu apa sih? Isu-isunya saya lebih concern dalam sosial kemasyarakatan. Mungkin karena latar belakang pendidikan kali ya. Sosial kemasyarakatan, pendidikan anak muda. Yang jelas apa yang menurut Sherly perlu untuk disampaikan selama standarnya adalah logis, datanya ada, bisa dipertanggungjawabkan, bersandar pada kebaikan dan kebenaran, dan go get it. Itu harus di speak up sih, karena kalau enggak bisa jadi itu mungkin keliru, logical fallacy, cara berpikirnya salah, tapi karena sering banget kita tonton, lihat, dengar, sering banget beredar, ya akhirnya kita ngerasa itu benar. Nah harus ada dong yang kalau narasi dibalas narasi, konten harus dibalas dengan konten. Salah satunya menurut saya di zaman kita sekarang, kita bisa banget berkarya lewat sosial media. Tuh, termasuk yang Audrey bikin sekarang, bener nggak teman-teman? Keren Audrey. Apa inspirasi yang memotivasi Kak Sherly buat bikin konten-konten yang kayak ada di YouTube Kak Sherly sekarang? Wow, pertanyaannya berat ya. Saya pengen bilang dulu nih, disclaimer dulu bahwa semua konten yang ada di sosial media Sherly atau yang teman-teman lihat, that is not one man show. Itu bukan one man show, itu tim. Ada teman-teman yang edit videonya dengan kreatifnya, ada teman-teman di balik layar, ada teman-teman yang riset, dan saya pikir itu semua itu ikut campur tangan. Jadi kalau ditanya apa motivasinya, Sherly pengen bilang itu motivasi dari banyak kepala. Mungkin dalam hal ini dipercaya Sherly yang muncul sama nih, Sherly yakin nih di belakang Audrey ini ada banyak nih, bener kan? Dan Audrey dipercaya. Nah dalam hal ini fokus aja dengan kelebihan Audrey, fokusnya dengan kelebihan kita, bahwa kita bisa memberi nilai tambah dengan apanya, misalnya dengan kemampuan Audrey dalam mendeliver, kemampuan Audrey dalam bidang apa, ya udah biarkan nanti kawan-kawan yang lain mengisi di bidang mereka. Jadi kalau ditanya motivasi adalah ini motivasi banyak, dan yang kedua adalah ya tentu kebaikan dan kebermanfaatan. Gitu. Kak Sherly punya role model nggak sih? Kalau punya siapa? Kalau enggak kenapa? Role model pasti punya lah ya. Namanya kita anak muda ya pasti punya. Kalau role model dalam negeri apa luar negeri nih? Bebas. Oke. Sherly mengartikan role model itu adalah orang yang cukup memberi inspirasi pada Sherly. Jadi kalau Sherly boleh bilang nih, yang paling terdekat dari circle terdekat Sherly adalah orang tua Sherly. Bagaimana mereka cukup memberikan fleksibilitas bagi Sherly untuk memilih, kamu mau jadi apa ya silahkan, selama kamu bisa bertanggung jawab dengan itu. Tunjukkan ke kami, buktikan ke kami kalau kamu bisa bertanggung jawab dengan pilihanmu. Dari kamu tahu nggak, Sherly di dunia sosial media ini nggak disetujui loh awalnya oleh orang tua Sherly. Kayak, emang kamu mau ngapain di sosial media? Namanya orang tua ya. Kamu mau ngapain di sosial media? Masa depannya kayak gimana? Itu ditanyain kayak begitu. Tapi itu kuncinya adalah kita harus bisa membuktikan, bertanggung jawab dengan cara proof, buktikan bahwa kita bisa. Tadi Audrey kan udah kasih contoh tuh, mulai dari bangun pagi ya nggak perlu dibangunin, kerjain ya harus dikerjain. Target kamu apa? Dalam 1 tahun saya akan melakukan ini, oke buktikan gitu. Akhirnya trust itu muncul, dan menjaga kepercayaan itu menurut saya jauh lebih berat. Nah, jadi pertama orang tua Sherly sendiri yang cukup memberikan fleksibilitas dan mendukung. Jadi kalau kamu bisa membuktikan akan didukung, tapi kalau enggak ya berarti bukan yang itu ya. Jadi fair gitu loh, fair, adil. Karena fair atau keadilan tuh bagi Sherly penting. Itu nilai yang Sherly pegang, keadilan dan kejujuran tuh nilai yang Sherly pegang. Yang kedua adalah, kamu tahu Malcolm X nggak? Malcolm X, aku kayaknya pernah dengar. Aktivis kemanusiaan asal Amerika Serikat, dia berkulit hitam. Salah satu udah berulang kali keluar masuk penjara, dan akhirnya dia memeluk agama Islam. Dia memutuskan untuk memeluk agama Islam. Salah satu nilai yang dia perjuangkan adalah keadilan. Back to my values. Persamaan derajat antar kulit hitam dengan kulit putih di Amerika Serikat sampai itu jadi undang-undang. Nah, dia berani melawan arus, melawan status quo, membuat perubahan. Itu menurut saya adalah perjuangan hidup yang mendefinisikan
the leader of the change. Jadi Sally terinspirasi dengan apa yang dia lakukan. Dan yang ketiga terakhir adalah Said Nursi. Dari Turki sih, tapi menurut Sally pola pikir dia itu menurut Sally lintas batas zaman, dan Sally terinspirasi dengan cara dia berpikir tentang bagaimana pendidikan ini begitu penting untuk mempersiapkan generasi yang nanti akan memimpin. Dia melihat dari sudut pandang pendidikan gitu. Kalau dari Kak Sherly nih, cara menyampaikan pendapat yang baik itu gimana? Cara menyampaikan pendapat yang baik adalah yang pertama dengan bahasa yang baik. Maksudnya dengan bahasa yang baik, sopan, santun, ya kan niat kita adalah menyampaikan pendapat ya, itu supaya diterima dan gak cukup diterima, kalau bisa menginfluence, kalau bisa ya, syukur naik lagi, menggerakkan itu jauh lebih keren menurut saya. Nah, otomatis ya harus dengan bahasa yang sopan, santun, baik. Terus opini kita harus bisa dipertanggungjawabkan, baik datanya maupun logika berpikirnya. Terus yang ketiga, ngelihat audiensnya sih. Jadi kalau misalnya audiensnya adalah anak muda, ya pakai bahasa mereka. Jadi sesuaikan bahasanya agar gampang dipahami. Misalnya nih Audrey pintar jago bahasa Inggris, atau misalnya Audrey bisa berapa bahasa, tapi audiens Audrey nggak ngerti, ya sama aja kan. Mereka nggak tahu apa yang Audrey sampaikan. Jadi kalau bisa gunakan bahasa yang paling mudah dipahami agar pesannya nyampe, karena kuncinya pesannya nyampe. Terus yang terakhir saya pikir namanya opini. Tentu kita harus ngasih solusi dong. Kalau misalnya itu kritik ya, kritik harus ngasih solusi, karena kritik itu harus konstruktif, harus membangun. Karena tujuan kita beropini, ngasih pendapat, termasuk ngasih kritikan, itu kan kepengen ada perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi masa iya tujuannya baik terus disampaikan dengan cara yang nggak baik, masa iya targetnya baik tapi kita nggak ngasih solusi, itu kan namanya kritik yang malah menjatuhkan kan, gitu. Itu mungkin dari Sherly. Itu terakhir ya? Iya, terakhir. Kak Sherly boleh dong kasih kesimpulan atau kasih pesan buat teman-teman yang lagi nonton di rumah. Oke. Pertama Sherly pengen ngucapin dulu ke Audrey, thank you udah having me here. Yang kedua adalah terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Thank you udah ngulangin kuotanya, waktunya. Thank you banget. Semoga teman-teman dapat manfaat. Dan yang ketiga saya pengen bilang adalah teman-teman, masa muda itu nggak akan keulang 2 kali. Manfaatin, coba banyak hal positif, keluar dari zona nyaman dan nikmati prosesnya. Be the best version of us. Sukses buat kita semua. Udah kejawab. Oke, sebelum kita selesai nih, aku mau ngasih sesuatu nih buat Kak Sherly. Oke. Wah, Tadang. mantap. Ini apa nih? Boleh dibuka ya? nggak? Boleh dong. Boleh ya? Boleh nggak? Boleh ya? Bisa dibuka ya, Dre. Oke. Ini mereknya Dehawa. Terima kasih banyak. Ini apa nih, Dre? Itu brand dari itu yang create Mama. Wah, terima kasih. Terima kasih banyak. Ini Sherly minta izin kalau nanti Sherly pakai ya. Nanti Sherly pakai. Sherly minta izin ya, Dre. Thank you banget. So happy. Oke. Jadi tahu nggak sih ini keuntungannya untuk saat ini kita bagikan, kita kasih buat ke BWA. Jadi siapapun yang beli baju ini tuh ikut nyumbang ke BWA. Keren. Mantap. Jadi guys, itu tadi obrolan aku sama Kak Sherly, dan ada satu nih quote Kak Sherly yang benar-benar nempel banget, yang menurut aku sangat menginspirasi, yaitu tidak ada kenyamanan di masa tua kalau kita di masa mudanya bermalas-malasan. Keren, Audrey. Thank you ya. Terima kasih banyak, Dre, atas kesempatannya. Kasih juga Kak Sherly udah datang. Oke. Okay guys, that's all for today. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye bye.